Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka thalabul ilmi kita di kelas Iqra dasar. Hari ini masuk di Iqra 6 halaman berapa? Baris yang keberapa ini? 4. Masih di halaman 5 ya? Iya. Ya, lima saja. Nah, itu share screen-nya belum itu? Di halaman 5 baris yang Kan dal. oh, Iqfa ya. Iqfa saja dal kemarin kan. Ya. Yang bawah Ustazah. Oh iya, di halaman 15 ya. Insyaallah, salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di huruf zal ya. Saja. Kayaknya lupa di mute. Tapi nggak mau sih. Zal. Di awalan kita sudah dijelaskan tentang hukum ikhfa ya. Ikhfa artinya masih ingat Mi? Kita murojaah, ikhfa artinya apa Mi? Dengung. Dan sama dimasukkan. Samakan. Huruf. Apabila non sukun bertemu dengan tanwin, non sukun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang berjumlah 15, maka dengung dan samar. Dibaca dengung dan samar.
Ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, 15. maka dihukumi ikhfa, artinya samar disertai dengan gunnah. Gunnahnya tingkatan apa, Mi? Ikhfa? Kam, Ausat. Inilah kami. Bukan. tiga, Kalau tingkatan gunnahnya, kalau yang tingkatan pertama akmal matakun, Akmal matakun. yang Kamilah. kedua kamilah, yang ketiga Yang ketiga nakisoh. naqisoh, yang keempat Angkos. Angkus. angkos. Angkos. Ya, angkos. Maka ikhfa termasuk tingkatan gunnah yang Dua. kedua. Kedua. Asan artinya Kamilah. kamilah artinya Sempurna. sempurna. Asan. Jadi dia disertai dengan gunnah ya yang sempurna karena tingkatan gunnahnya kamilah. Dibaca dengan samar huruf ikhfa yang 15. Nah, tapi cara membacanya ada 3 tingkatan. Masih ingat? Tingkatan yang pertama di huruf ta, ko dengan dal, termasuk ikhfa. Akrab. Akrab. Dekat. Ya. Akrab atau dekat. Akrab. Ya, akrab. Akrab. Antara dengung dengan samar lebih banyak yang mana? Samar. Dengungnya. Dengungnya. Dengung apa Karena samar? Dengung karena dekat dengan nun ya. Makhrajnya dekat Lebih dengan banyak nun. samarnya daripada dengungnya. Ya. Kemudian ada tingkatan yang kedua ada 10 hurufnya ya. Sisa dari huruf yang pertama dengan huruf yang ketiga. Yang ketiga dulu. Yang ketiga di huruf qaf dengan kaf. Apa? Iya. Atau Nah, dan ya. karena Ya. jauh. Iya. Kalau yang qaf dengan kaf dibacanya seperti apa? Antara gunnah dengan samarnya lebih banyak yang Guna. Dengung mendekati, guna mendekati lebih engku. banyak gunnahnya, lebih mendekati huruf eng. Kalau yang tadi yang pertama lebih mendekati huruf n. Kemudian yang kedua yang tengah-tengah Ausat. Seimbang. seimbang antara samar dengan gunnah. Nah, ya, secara gunnah dengan samarnya, San ya, yaitu untuk bagian ikhfa-nya. Kemudian kita masuk di huruf zal. Ya, masih ingat secara makhraj huruf zal dari mana, Mi? Ujung lidah, Bertemu dengan seri atas. gigi seri atas San, dan ujung keluar lidah. sedikit. Ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Atas. Nah, berarti di huruf zal ini termasuk yang apa? Yang ikhfa yang mana? Ausat. Pertengahan ya. Ya, yang pertengahan ya, berarti antara samar dengan gunnahnya dia seimbang. Seimbang. Ya. Mendekati makhrijul huruf zalnya. Nah, tadi makhraj huruf zalnya ada di ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ya, secara makhraj. Secara sifat, ada yang masih ingat huruf zal secara sifatnya seperti apa? Kalau dilihat dari kuat atau lemahnya huruf. Kalau kuat dan lemahnya huruf itu dimasukin apa? Dari urutan yang pertama dulu, berarti dari jelas atau tidaknya ya, jelas atau samarnya. Antara al-jahru dengan al-hams, huruf zal termasuk yang Alhams. Al-jahru. al-jahru ya, jelas nih. Al-jahru. Huruf zal kalau dilihat dari jelas atau samarnya huruf termasuk huruf yang dibaca jelas, al-jahru. Ya, kemudian dilihat dari kuat atau lemahnya huruf zal termasuk huruf yang apa? Lemah atau kuat? Lemah. Lemah kah, kuat kah? Lemah. Ya, lemah. Berarti dia masuknya apa? Sedda, bainia atau roghah? Kalau yang lemah. Roghah. Ya, masuknya di roghah. Apa artinya roghah? Mengalirnya aliran suara.
Ya, mengalirnya aliran suara. Kalau yang tadi dilihat dari mengalir atau tidaknya nafas, huruf zal dibaca dengan al-jahru, jelas. Berarti tidak ada hembusan nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf zal, ya. Kemudian dilihat dari kuat atau lemahnya huruf, termasuk huruf yang lemah sifatnya ragha. Berarti suaranya mengalir, ya. Jadi al-jahru kemudian ragha, ya. Secara sifatul huruf, Umi walaupun tidak hafal secara 5, kalau yang 5 kan berarti Umi sudah paham untuk apa namanya, tebal atau tipisnya. Termasuk huruf yang apa? Istifal atau isti'la? Istifal. Istifal. Yang Ya, berarti tebal apa tipis? mendasar. Tipis. Ya, Tipis. tipis, istifal. Berarti lidahnya harus gimana? Mendatar. Diangkat atau terhampar? Ya, mendatar atau terhampar, ya. Terhampar. Kalau dilihat dari dia infita atau itbaq, Infitah. Infitah ya, terbuka. hanya ada 4 huruf itbaq. Siapa yang tahu 4 huruf itbaq? Todo. 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 Hanya adalah infitah. Kalau dilihat dari ismat atau izlaq, Mudah. termasuk ismat, tertahan, ya. Ismat, ya. Seperti itu, ya, berarti sudah paham, ya, di huruf zal. Nah, satu hal yang diingat tadi, ya, yang diingat berarti dia harus dibaca dengan ala jahru, jelas. Berarti jelas, tidak ada hembusan napas. Kalau Umi letakkan punggung telapak tangannya di dekat mulutnya ketika mengucapkan makharijul huruf zal, maka tidak ada aliran nafas yang berhembus, dibaca dengan jelas. Secara makhraj, zal keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas, ya, ditempelkan, menyentuh saja, tidak ditekan. Keluarkan ujung lidahnya sedikit, ya, seperti itu. Kemudian ragha berarti harus mengalir di huruf zal, ragha dialirkan. Tapi hati-hati, dia bukan termasuk huruf yang tebal karena dia hurufnya istifal, bukan isti'la. Kadang-kadang untuk meraghahkan, mengalirkan, kita terlalu menekan huruf zal, maka lahirlah huruf za, jadinya dia tebal, ya. Ya, kita baca contohnya di halaman 15 untuk huruf zal, ya. Jangan lupa secara makhraj, secara sifat, dan gunakan lagi secara ismamul harokah, pengucapan harokatnya. Ketika zal berharokat fathah, maka harus mulutnya posisinya gimana? Fathah terbuka, domah mencucu. Buka za, dibuka mulutnya za. Kemudian ketika kasroh, maka rahangnya diturunkan. Ditarik ke bawah untuk rahang bawahnya. Rahang bawah diturunkan. Bahasanya jangan ditarik, kalau ditarik harus pakai alat, pakai tali ditariknya. Diturunkan bibir dan rahang bawah, ya. Nah, ingat, diturunkan bibir dan rahang bawah, bukan dengan menarik bibir kiri kanan, ya, pinggir bibir. Hati-hati. Kadang pengucapan kasroh bukannya menurunkan bibir bawah dan rahang bawah, tetapi menyampingkan pinggir bibir kiri kanan, gitu, ya. Bukan, ya, Mi, ya? Kemudian ketika gimana nih? Iya, kadang kan suka menarik tuh, Mi, kayak garis senyum begitu. Kan kalau kita tersenyum itu kan pinggiran bibirnya ke kiri dan ke kanan, kan? Nah, itu, ya. Nah, kadang takalufnya ketika dia kasroh seperti itu. Menarik bibir kiri dan kanan. Nah, itu jangan, ya, Mi. Tapi dengan menurunkan, nurunin, ya. Bibir dengan rahang bawahnya turun, ya, diturunkan. Kemudian ketika dan berharokat domah, maka harus diapakan? Mencucu. Ya, dimajukan kedua bibirnya. Tidak akan sempurna suatu domah tanpa memajukan kedua bibirnya. Dulu, ya. Baik, itu saja. Oke. Kita lihat lagi. Kita baca contohnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu harokat, ya, dhamma. Min dzurriyyati
Nah, ini diwasal. Jadi disempurnakan dulu baca harokatnya. Di situ ada nun sukun ketemu zal ya. Yang kita sedang pelajari ikhfanya, maka bacanya bukan min zu atau min zu, tapi tengah-tengah disamarkan. Min zurriyatin. Nah, ya tasdid hukumnya Naber. naber. Ya tasdid hukumnya naber. Roknya tebal apa tipis tuh rok tasdidnya? Tipis. Tipis. Awalnya ro tasdid berarti ada dua huruf ro. Ro. Ya, pengertian tasdid adalah penggabungan antara dua huruf yang sama, di mana huruf yang pertamanya adalah sukun dan huruf yang Sukun. keduanya berharokat. Berharokat. Ya, maka ro yang pertama tebal, kemudian ro yang kedua tipis. Zurri. Ya, jadi tidak zurri. Takrir ada sifat khusus yang dipunyai huruf ro, dia ada takrir atau getaran, tapi cukup sekali. Zurri sifatnya adalah tawassut, maka dialirkan ro-nya jangan terputus begini. Zurri. Tapi disambungkan. Zurri. Jangan ditebalkan. Zurri. Ya, tasdidnya tapi dinabar, ditekan ri, tekan ya. Jadi dia suaranya bukan menebalkan ro berkasrohnya, tapi menekan ya bertasdidnya. Bisa difahami? Ya, contoh ini ya. Ya, lanjut ya. Dzil Qarnain. Nah, itu juga ya. Ro-nya tebal apa tipis tuh di situ? Tebal. Tebal. Ro sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka ro dibaca Fathah. dengan tafkhim. Tebal ya. Tafkhim. Ya. Nain apa tuh? Mad apa tuh? Harfulin. Madlin. Harfulin. Ada ya sukun sebelumnya fathah, harfulin. Yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf, maka akan menjadi namanya madlin. Nah, madlin panjangnya berapa, Mi? 2, 4. Ya, sama dengan mad arid li sukun 2, 4 ataupun 6 harokat. Dengan catatan tidak boleh melebihi panjangnya mad arid li sukun. Maksudnya begini, kalau Mi pakai mad arid li sukunnya hanya 2, maka madlinnya juga 2. Kalau Mi panjang mad arid li sukunnya 4, maka yang diperbolehkan madlinnya 2 atau 4, tidak boleh 6. Tapi kalau mad arid li sukunnya kita 6, maka madlinnya boleh 2, 4 atau 6. Ya. Catatannya seperti itu ya. Jadi panjangnya madlin tidak boleh melebihi panjangnya mad arid li sukun. Ya, pahamin contoh yang ini, kemudian ro-nya tadi tebal ya. Nah, itu ada zil, ada alif lam apa itu? Lam komariah. Alif lam komariah atau izhar komari. Ya, zilnya tidak dipanjangkan. Kenapa? Itu ada alif. Alifnya alif bengkok ya sebutannya ya. Dibilang seperti itu. Tapi dia tidak dibaca, ditulis tapi tidak dibaca. Dianggap tidak ada. Maka dia langsung zil disukunkan ya. Zil qarnain. Nain. Nah, tidak nain. Tapi nain. Nah, ya-nya yang dipanjangkan ya. Nanya tidak naik. Lanjut. Yatiman za maqrabah. Yati, ti apa itu? Matobi'iyah. Kemudian yang di mana letak ikhfanya? Di situ ada mim berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf zal. Nah, maka tadi ya hukum ikhfanya ya. Yang dibaca samar disertai dengan gunnah, di mana samar dengan gunnahnya seimbang. Zanya Matobi dibaca 2 harokat ya. Kof bersukun hukumnya kolkolah. Dipantulkan ya kolkolah, maka harus dipantulkan
robatin, ada huruf tak marbutoh di belakang. Tak marbutoh ketika diwakafkan maka dia disukunkan, dirubah menjadi huruf. Ketika disukun, huruf H, H besar ya. Ketika H dia besar. diwakaf atau hidup, menjadi bunyi huruf Jadi ta. Kalau hidup ta, kalau hidup ta. Ya, kalau dia mati jadi H, kalau hidup dia jadi ta. Nah, seperti ya. Jadi punya dua kepribadian nih tak marbuto ya. Kalau punya anak jangan dikasih nama tak marbuto ya. Punya dua kepribadian nanti dia ya. Ini dua kepribadian ya. Nah, lawannya tak maftuha atau bisa disebut tak tatnis ya. tak taknis. Ya, jadi kalau umi wasolkan maka dia bunyinya tak makorobatin au gitu ya. Jadi tak kan. Tapi kalau dia berhenti makorobah. Nah, seperti ya. Jelas ya untuk contoh yang ini ya. Lanjut ya. Au miskina zamat robah. Itu au, apa itu au? Harfulin. Harfulin. Sebelumnya Harfulin. harfulin. Ya, miskinan. Nah, ada sin sukun. Sin itu sifatnya ada asofir, desis. Ada gitu ya, desisan. Kemudian dia juga alhams, nafas mengalir. Kemudian dia juga roghah, suaranya mengalir. Mengalir semua di sin itu ya. Jadi jangan baca huruf sin sukun itu miskin gitu, tidak, tapi miskin ya. Dialirkan ya. Ki-nya itu apa tuh? Matobi. Matobi ya. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Udah pada pinter-pinter kalau di muraja bareng-bareng dia. Masya Allah. Iya. Pinter ya, Mi. Kalau bareng-bareng pinter ya. Ya. Kinan. Nah itu udah ada fathah tanwin bertemu dengan zal. Di sinilah hukum ikhfanya ya. Naza ya. Zanya juga mad tabi'i alif dibaca 2 harakat ya. Kemudian mad robah. Nah, ro-nya tebal apa tipis tuh? Ro fathah. Ro berharokat fathah. Tebal. Takrim. Tebal. Takrim. Kembali tak marbutohnya ketika disukunkan menjadi huruf H. Besar. Kenapa dia disukunkan? Matrobah. Iya, kenapa dia disukunkan? Tadi kan tak marbutoh disukunkan menjadi huruf H. Terus kenapa dia disukunkan? Di akhir ayat. Namanya apa tuh? Karena Wakof. Nah, iya, karena wakaf. Kalau Umi tidak wakafkan, apakah dia disukunkan? Tidak. 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 Berarti kenapa dia disukunkan? Karena Wakof. Ya. Lanjut. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzar. Ada nun sukun ketemu dengan zal. Disitulah hukum ikhfa'nya. Ya. Itulah lekam hukum ikhfa'nya. Kemudian di situ ada 2 hamzah ya. Ada 2 hamzah. Yang huruf awal hamzah, huruf kedua hamzah. Maka membaca antara 2 hamzah itu, Mi, hamzah yang pertama dibaca jelas, sejelas-jelasnya. Ya. Kemudian hamzah yang kedua dibaca samar. Ya. Jadi hamzah yang pertama dibacanya jelas, hamzah yang kedua dibacanya samar. Ya. Jadi lebih kuat hamzah yang pertama. Jadi jangan tidak, tapi ya lemah ya. Ya huruf yang hamzah yang kedua akan lebih lemah. Jadi jangan nah, atau apalagi lebih kuat yang hamzah yang kedua. Suka kan? Kadang Umi baca tinggiin ya, yang kedua ya. Tidak, tapi dia lebih lemah. Ro-nya tebal tipis. Ro
sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Maka Taqim. zar dibaca Taqim. Tebal. taqim. Tawum mim sukun ketemu dengan hamzah. Idhar Hati-hati safawi. ngucapinnya gini ya. Mim sukun ketemu dengan hamzah. Umi kan kadang nyebutnya gini, mim sukun ketemu alif gitu ya. Iya. Nah ya, jadi ingat kalau huruf alif yang berharokat kita sebutnya hamzah ya. Sepakat ya? Huruf alif yang berharokat kita sebut hamzah. Kalau dia hanya sebagai mad atau pemanjang maka dia alif. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebut mad tabi'i alif gitu ya kan, berarti alif sebelumnya fathah. Jadi bukan disebut hamzah sebelumnya fathah, tidak, tapi alif. Ya. Tapi kalau ini mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Atau sama kayak misalnya mad wajib atau mad jaiz. Umi sebutnya mad yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu atau dua kalimat begitu ya, tapi sebutnya hamzah. Ya. Seperti itu. Karena kalau dia tidak berharokat, nah itu kita sebut alif sebagai mad. Lam, mim sukun ketemu dengan lam. Sama dengan mim sukun ketemu hamzah, tadi hukumnya adalah izhar. Idhar safawi. Izhar apa? Izhar safawi ya, izhar safawi. Ya. Sama dengan mim sukun ketemu tak, sama? Sama Ustaz ya. Ya, sama. Nah, izhar safawi. Jadi intinya gini, mim sukun bertemu dengan semua huruf ya, semua huruf kecuali ada dua huruf kecuali mim dan ba. Dan izhar safawi Hasan. Tunzir. Nah, ini nun sukun ketemu dengan zalnya ikhfa yang tadi ya, yang kita pelajari. Kemudian zir. Orangnya tebal apa tipis kalau yang di sini? Tipis. Tipis, karena sebelum ro sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Maka ro-nya dibaca Tarqiq. tipis apa? Tarqiq ya, tipis tarqiq. Iya. Kemudian humla. Mim sukun ketemu dengan lam? Idhar safawi. Izhar safawi. Humla. Yuk hamzah sukun ya. Tidak yu dipanjangkan tapi langsung disukunkan. Yuk harus jelas. Yuk minun nun apa itu? Matahari sukun. Matahari di sukun. Mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waktu. Dia berarti sukun. Dibaca istiqomah. 2, 4 atau 6 huruf. Satu baris lagi nih. 2, 4 Wala sampai 6. taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wala la Matobi'i. matobi alif Matobi alif. tu Matobi dom. Matobi'i. matobi waw. Matobi Waw. waw bukan. Waw sukun sebelumnya dhamma, matobi waw kedua harakat. Lanna nun Bertanda. ya nun Gunah musyadddah. Wajibul gunnah Wajibul akmal guna. ya, wajib gunnah paling sempurna. Nah, yang berharokat fathah. Nanya nah. Berharokat fathah. Nun fathah. Nunnya, nun fathah. Tingkatan gunnahnya. Kamilah. Bukan. Kalau nun tasdidnya tadi, nun tasdidnya akmal matakun. Tasdidnya. Kalau fathahnya. Kamilah. Angkos aja. Angkos nun sukun. Ya, enggak. Ya. Angkos. Nun berharokat tingkatannya angkos. Kalau nun tasdid tingkatannya akmal matakun. Lanjut tadi nun tasdid. Nah, li syai
Itu ada alifnya, di atas huruf alifnya ada tanda buletin, apa itu? Sifir. Sifar, sifar, sifir. Sifir ya, apa sifir? Sifar tidak Sifir tidak. mustafil. Sifir Ya, mustafil. ditulis tapi dianggap tidak ada. Maka jadi panjang atau enggak sahnya? Tidak. Tidak panjang. Enggak panjang. Langsung disukunkan ke huruf ya. Syai. I. Tanwin ketemu dengan hamzah. Izhar halki. Izhar. Izhar halki. Halki. Ya. Dun tasdid. Gunah Yang musaddadah. tadi guna masih ada. Akmal Nah, matakum. musaddadah. Mal matakun. Kemudian ni. Ini Atau matobi. bi'iyya. Atau bi'iyya. Atau bi'iyya. Fa. Atau Matobi. bi'alif. Atau bi'alif. Alif. Atau bi'iyya alif. Ainu zal. Nah, itu dhamma tanwin ketemu dengan zalnya. Ikhfa. Ifa hakiki yang ausat. Ikhfa. Kayak hakiki ausat ya. Lika gozan. Itu dibacanya lika goza. Apa itu? Mat iwat. Mat iwat. Ya, matiwat. Apa itu matiwat? Baca Tanwin yang dua berharokat. harokat. Yang disukunkan ya. Tanwin. Ya. Ya. Mad yang terjadi ketika wakof pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Bacanya dirubah menjadi fathah dua Fathah harokat. dua harokat. Ya, sudah saya contohkan bacaannya, kemudian dengan tajwidnya, ya, ada yang kurang difahami, jadi karena nanti kita bacanya prakteknya aja, satu baris ya, satu orang ya. Baik, Satu Ustazah. baris. Jelas, Mi? Tadi yang saya jelaskan udah jelas, suara saya juga jelas. Sudah difahami? Insya Allah, Ya. Ustazah. Ya, siap ya, berarti kita mulai ya. Satu baris aja ya, Mi, masing-masing satu baris ya. Baik, Ustazah. Ya, salah. Silakan. Bunda Esti, ini Bunda Catur tidak ada. Bunda Oh. Esti, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksi dan bimbingannya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min dzurriyatin. Dari zu-nya, zu. Awalan, zu. Min Satu harokat. min Zu. Satu harokat. Dzurriyatin. Ulang dari mi-nya. Min dzurriyatin. Min dzurriyyatin. Tidak terputus, Mi. Min dzurriyatin. Kurang nabar sedikit ya, ya. Kurang. Dinabarkan lagi sedikit ya. Min dzurriyatin. Sudah? Kurang. Masih kurang lagi. Riyatin gitu ya. Riyatin.
Jadi satu hal yang diingat di nabar ketika di huruf ya tasdid, kita juga tidak boleh lupa kalau iya-nya sifatnya roga ya, mengalir ya. Jadi dialirkan. Ya, lanjut nih. Ang Angzil Kornain. Panjangin, madlin. Angzil Kornain. Ya. Azil Qornain. Qornain. Angzil Kornain. Ya, cukup nih. Ya, yang selanjutnya tidak perlu membaca tahu dengan basmalah lagi, Umi. Langsung baca kalimahnya saja ya. Baik Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah, saya Heni. Ya, insya Allah, Umi. Lanjut. Baik. Yatiman Yatiman Zama Korobah. Zanya madkan dulu. Baik. Yatiman Zama Korobah. Belum terbaca mad. Zanya Umi langsung baca zamako. Zamako. Baik saja. Yatiman Zama Korobah. Sen, lanjut. Au miskinan Zamat Robah. Alhams kan taknya. Seddah. Baik saja. Seddah. Alhams. Baik saja. Au miskinan Zamat Robah. Au. Sempurnakan dulu waw sukunya. Au miskinan zamat robah. Mat robah. Ya, Dalam nggak apa-apa. Dari dalam coba nggak apa-apa dalam. jangan begitu dulu ya, Afan. Baik saja. Au miskinan Zamat Robah. Ya, cukup Taknya nih. sudah terdengar. Baik Ya, saja. Jazakillah khair saja. Terima kasih saja. Tadi Umi ST udah bayar belum? Yang ST udah baca belum? Yang nomor 3 sekarang karena Bunda Umi Catur Catur lagi lagi saja. izin, jadi Oh, dilengkap Ustazah. Kemudian Oh, iya. Bunda Esti tadi ya. Sekarang Satu. Oh, keempat tadi yang Bunda awalan Dwi. tadi yang ST ya. Oh iya ya. Oh iya, berarti Umi Ya. Catur yang belum ya. Ya, Iya. berarti Sekarang Dwi Ustazah. silakan Umi Dwi. Lanjut Mohon, baca kalimahnya ya. Tidak usah tahu dan basmalahnya. Langsung baca mohon kalimat saja. bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dwi kan nafasnya tidak panjang ya, Mi. Umi ini bisa bagi 3 atau bisa bagi 2. Coba sanggupnya Umi bisa bagi 2 atau bagi 3. Bagi 2 Ustazah. Bagi 2. Berarti Umi kalau misalnya berhenti di tirhum bisa atau di Bisa. sebelumnya. Jadi di ya, coba dulu. Anzartahum am lam Berarti sampai berarti mana bagi 3. Ustazah? Umi kalau berarti di sini a'adzartahum am lam tunzirhum, di situ sampai nggak? Bisa Ustazah. Ya, kalau enggak nanti Sampai. berarti bagi 3, nggak apa-apa. Oh. Anzartahum am lam tunzirhum. Jadi jangan mencuri nafas segitu ya. Masih itu ya Ustazah ya? Ya, Saya ulang masih tadi. Ustazah. Anzartahum am lam tunzirhum. Ya, Tunzir dari tun ya. ya boleh. Tunzirhum la yu'minun. Ya.
Nah, sebenarnya ini karena kita sedang belajar ya. Kalau dalam kaedah pembacaan seperti ini harus dikasih pengertian dulu ya, Mi. Ini kita sedang dalam proses belajar ya. Kita dalam belajar, terus kemudian Umi bacanya juga terbata-bata, berarti per kata ya. Itu nggak masalah, kita sedang belajar. Tapi kalau sudah tilawah sebenarnya membacanya dengan meninggalkan kata la itu tidak boleh ya. Jadi kalau berhenti di tunzirhum, sementara sesudah hum itu ada kata la. Ya, la itu kan arti kembali gitu ya. Atau tidak gitu kan. Maka itu nanti kalau tidak terbaca ya diikutkan akan merubah arti. Disangkanya iya padahal bukan gitu kan. Ya. Jadi Nah, seperti kalau dipenggal sampai mana Ustazah, itu lanjut lagi sampai mana? ya, maka tadi kalau misalnya itu kan tadi kan sampai hum aja Umi tuh tadi Ambil nggak bisa nafas ya, ya. Iya. kurang ada pencurian napas itu di situ. Iya. Boleh di amlam saja, nanti diulang dari amlam tunzirhum la, jadi nanti Saya tunzirhum la yu'minun begitu ya. ulang coba. Saya coba ya Ustazah. Ya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, seperti itu lebih baik ya. Jadi tidak mencuri nafas ya. Baik. Ya, jadi bukan harus dipaksakan Umi harus baca sampai akhir, tidak. Kalau masalah nafas itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing ya. Kemudian pada saat awal membaca maka tarik nafas dulu, kemudian mengeluarkan nafas itu seiring dengan keluarnya huruf ya. Nah, itu jadi tapi tidak mencuri nafas. Kalau kita sedang belajar ya boleh kita jeda-jeda ya, tapi kan tujuan kita adalah untuk nanti mahir membaca, maka biasakan seperti itu. Pun bacanya pendek ya, tapi tidak mencuri nafas dan pastikan kita berhenti di kalimat yang tidak ada tanda wakafnya, maka kita mengulang dari belakangnya. Baik. Ustazah, syukran, kalau Mi. saya misalnya saya baca Al-Quran gitu Ustazah. Terus kalau saya baca terus tapi tarik napas begitu boleh nggak Ustazah? Ya itu yang dibilang mencuri napas itu seperti Nggak itu. boleh ya. Jadi Iya. aku harus dipenggal terus berhenti tarik napas lagi gitu. Nggak Iya. boleh kita baca sepanjang itu terus tapi sembari Iya. tarik napas itu nggak boleh. Nggak boleh, itu namanya mencuri Nggak. nafas. Jadi itulah yang namanya Umi dikatakan namanya membaca itu terbata-bata, berarti membaca nanti diulang lagi Kenapa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 2 kali? Karena kita mengulang bacaan itu 2 kali diulang ya kan? Harusnya langsung 1 kali gitu sampai wakafnya. Tapi kita pendek-pendek. Akhirnya ketika pendek itu dan berhenti bukan di tanda wakaf, maka kita mengulang di belakangnya. Maka huruf itu terbaca terulang ya kan? Maka disitulah letak pahala dobelnya ya insyaallah. Jadi jangan berputus asa, teman-teman Umi pendek-pendek gitu kan, insya Allah pahala Umi juga lebih dilipat gandakan oleh Allah ya. Amin, Ya, amin. sengaja Makasih Ustazah. jangan sengaja-sengaja mencuri nafas. Insya Allah Allah Maha Tahu Umi, tahulah kelemahan kita seperti apa ya. Baik Ustazah. Jadi tidak juga harus dipaksakan nih. Misalnya yang saya contohkan bacanya dalam 1 helaan nafas 1 baris itu bukan. Ini kita bukan sedang belajar tentang untuk ini ya. MTQ ya, musabaqah ya, tilawah, sari tilawah begitu ya, bukan. Kita sedang belajar tahsin ya, penerapan tajwid ya pada Al-Qur'an ya. Baik. Syukran Terima kasih Ustazah bimbingannya. Lanjut. Umi. Siapa lagi nih? Ya lanjut. Umi Ramlah, murid kesayangan Cinta. Ini bagaimana? Saya jadi Sebentar, saya ingatkan dulu. Ingatkan Umi bukannya langsung baca, mengeluh dulu. Saya ingatkan dulu sama teman-teman. Teman-teman yang sabar ya, insya Allah dapat pahala mendengarkan, menyimak gitu ya. Langsung, Umi Ramlah yang semangat, jangan mengeluh dulu di awal, langsung baca aja. enggak ini HP saya kenapa jadi Yang Endo dulu Ustazah. Yang Nani Yang saja. Endo, yang Nani. Oh, yang Nani dulu. Iya, boleh. Yang Nani Umi Ramlah belakangan. Oh ya dah.
Mohon bimbingannya saja. Ya nggak apa-apa, Umi Ramlah belakangan. Perlu kesabaran ekstra ya. Iya. Ya, Yang. Silakan ya. Sehat, Yang. Iya. Alhamdulillah. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilul zalika goda. Ininya, nunnya kunna. Kemudian fa'ilu itu ikhfa ya, lu tidak tasdid lamnya. Dhamma tanwin. Fa'ilu zalika goda. Kalau nggak kuat dibagi dua boleh nggak? Boleh di ini, ninya mungkin bisa kebaca mad nih, yang ninya. Ya. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilul zalika goda. Lagi yang ulang yang. Ya. Bagi dua coba berhenti di in supaya gunnahnya sempurna. Yuk. Ini berhenti di situ ya akhir. Ya. Ya, ya. Wala takulan bentar tadi ini kok hilang. Benar. Nah. Wala takulanna li syai'in in sampai ini kan Ustazah? Ya, boleh ulang dari ini. Ustazah. Inni fa'ilun dzalika goda. Inni fa'ilun dzalika goda. Ifanya gunanya belum masuk ya. Fa'ilun fa'ilun dzalika goda. Ya, sana yang. Jazakallah khair. Ya lanjut Umi Ramlah yang baris yang awalan lagi di itu ya. Awalan. Ya, silakan Umi Ramlah. Masih di mute. Bunda Ramlah Hafsah. Bunda Ramlah. Bunda Ramlah. Ditinggal ke belakang dulu ini. Itu ada kusornya Ustazah. Umi Main-main. catur ada Ustazah. Bunda Boleh catur? Ramlah. Ya, Catur boleh dulu. saya duluan? Ya, silakan Umi catur. Ya, terima kasih Ustazah. Zu min zurriyatin. Ya, sudah Hasan Umi, tinggal disambungkan saja ya-nya rowa. Ro-nya tawassut. Zurriyatin tidak terputus. Oh ya. Min zurriyatin. Ya, Hasan. Andil qarnain. Panjang, Marlin. Andil qarnain. Azil Qarnain. Andil qarnain. Ya, Hasan. Salah. Ya, cukup. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallah khair. Miramlah silakan. Baris yang keduanya Yati Malza. Baik saja. Baru betul lagi nih HP saya. Nomor 2 ya. Min bukan dari Min ya. Bukan, Yati Malza Maqarabah. Yati manda makorobah. Maqarabah, cepat itu tidak ada yang panjang. Maqarabah.
Yatiman dha maqraba. Ikhfa'nya ditahan, gunnah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman Tidak muslim. Yatiman dha maqraba. Masih salah saja? Oh, Yatim tinggal ronya. Maqrabah, robah, tidak robah. Robah, langsung pendekin, robah. yatiman dha maqraba. Nah, diingatkan ronya, zalnya lepas. Ya, yang sudah tidak dikoreksi berarti sudah baik minyak, jangan dirubah lagi ya. Baik. Ya, Baik. yatiman dha maqraba. Ikhfa'nya jangan lepas. Kenapa? Karena pembelajaran kita ikhfa ini ya, lagi bab ikhfa. Yatiman dza maqrabah. Bedanya apa ya? Yatiman dha maqraba. Gitu. Nah, beda dengan zamak. Berarti zamat dengan za pendek itu beda. Zanya Zanya panjang. Iya. Yatiman dha maqraba. Ya. Oh, Lanjut. Au miskin. Jangan au. Monyong ya. Au miskinan dha maqraba. Au miskinan dza maqrabah. Kinya mad. Kina Mau miskinan. Mau. Awalan. Salah. Au miskinan dha maqraba. Ifanya naza. Gimana tadi teh? Dari awalan. Au miskin. Au miskinan dha maqraba. Nah, Umi baca ifanya kan gini, nanda itu huruf dal, sementara ini huruf zal. Kalau di huruf dal betul mendekati n, tapi kalau di huruf zal samar tengah antara n dengan eng, gitu ya. Nah, ini kan hurufnya zal. Au miskinan zamang. Mat Au miskinan zamaqrabah. Au miskinan zamaqrabah. Maqrabah tak bukan kof, maqrabah. Au miskinan za maqrabah. Maqrabah takmi alhams za maqrabah. Yuk serius ya. Salah lagi deh. Au miskinan za matrobah bukan kok ya. Ulang. Au miskinan za matrobah. Tak matrobah. Jangan mencuri nafas, disambungkan lagi sekali lagi. Jangan curi nafas. Au miskinan za ya. Au miskinan za matrobah. Ki-nya yuk perhatikan, ki-nya mad, ki ya sukun sebelumnya kasroh, ki naza. Iya. Au miskinan za matrobah. Ya, sudah lebih baik gitu ya. Jadi harus lebih teliti di hurufnya. Sebenarnya Umi mampu, insya Allah. Yakinkan sugesti dalam hati Umi mampu gitu. Jadi jangan belum mulai udah nyalahin, nggak bisa ini. Jangan kayak gitu ya, nggak boleh mendoktrin. Pasti bisa, insya Allah bisa. Saya insya Allah bisa ada gitu. Jadi yakinkan dulu sugesti dalam hati seperti itu ya. Itu minderan orangnya, minderan sekali kalau lebih kok udah nggak bisa gitu. Aduh, udah deh pokoknya. Jangan minderan, nggak boleh nih. Kita kan belajar ya. Jadi jangan pernah malu ya kalau
harus lebih malu sama Allah daripada sama manusia. Kalau Umi nggak bisa baca, malunya sama manusia. Tapi kalau nggak baca, Ya, ya, malunya ya, sama Allah. ya. Ya, Baik, iya. jazakallah saja atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustazah. Ya, insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mireni? Ya. A'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sudah baik, cuman lebih dilengkapin sifatul hurufnya aja. Jadi jangan di mim sukunnya itu. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tawasutnya ditampakkan di mimnya. A'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, surat itu ahsan, Masya Allah. Khairan Ya, saja. ya. Cuma perlu lebih ketenangan aja untuk menempatkan sifatul huruf itu. Kalau Iya, kita baca Ustazah. tenang, sifatnya itu memang nggak akan dapat kita, Umi. Ya. Soalnya seperti itu ya. Ya, kadang-kadang kalau grogi juga Ustazah. apalagi kita ketemu muka langsung ya, Umi. Iya. Khalas, Umi? Nah, itu saja. Ya, khalas? Khalas Ustazah. Kelas Ya, Ustazah. alhamdulillah. Ada yang mau Ustazah, ditanyakan? satu lagi saya mau coba, boleh Ustazah biar selesai itu. Yang mana Boleh tuh? nggak Ustazah? Yang Oh, paling bawahnya. boleh bonus. Ya, silakan. Saya coba ya Ustazah, bismillah. Wala taqulanna li syai'in. Nah, nanya pendek. Hanya gunnah Oh, saja. Wala taqulanna li syai'. Kalau berhenti itu menjadi mad. Nah, saya sarankan ini berhenti saja di ini gitu tadi. Wala taqulanna li syai'in inni. Gitu kan, jadi dia tetap matobi. Kalau mi berhenti tadi di li syai', itu hamzahnya disukunkan dengan cara dinabarkan. Wala taqulanna li syai'. Seperti itu. wala taqulanna li syai'in ni. Panjang. Jangan mencuri napas. Li syai'in inni. 2 harokat saja, tapi nunnya gunnah. Wala taqulanna li syai'in. Umi masih membaca nanya panjang. Lan Harusnya pendek ya Ustazah. Iya, nanya pendek. Wala taqulanna Jangan ditasdid lam. syai'in. Punya mad. Tidak tasdid lam, mad. Oh. Wala Wala taqulan kulnya bener nggak Ustazah? Wala taqulanna li syai'in ni. Umi masih menasdidkan lam, kemudian memanjangkan na. Nah, itu kesalahannya. Jadi taku punya madku yang panjang 2 harokat. Punya panjang ya. Nunnya Ya, satu aja ya. Tidak tasdid lam. Nanya juga pendek, hanya gunnah di nun tasdid. Wala taqulanna li syai'in ni. Masih baca lanna, jangan lannali syai'in inni. Jangan berhenti di innya. Kalau mau berhenti di in, li syai'. Sukunkan hamzahnya. Wala taqulanna. Kelebihan 2 harokat aja. Kunya 2. Wala taqulanna li syai'in. Lanna li syai'. Coba itu aja.
Lanna li syai'. Itu jadi nanya pendek. Li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Li Kalau Mi syai' nggak aja. Kalau Mi nggak li kuat lagi boleh syai' buka ya. Li syai'in inni fa. Coba. li syai'in nifa Inni. Syai'in inni. Li syai'in inni fa. li syai'in nifa. Jangan ditahan. Kasro Oh, tanwin ketemu dengan hamzahnya kan izhar. Jelas. li Jangan ditahan syai' di ilmu. li syai'in inni fa'ilu zalika Udah enggak. ghadan. Enggak. Jangan memberhentikan di fa tapi Umi langsung lanjutkan di ilmu. Berarti saja di fa tadi, nanti Umi ngulang lagi dari fa-nya itu. Fa'ilu. Oh. Li syai'in Jangan nifa ditahan. Izhar. Tanwin ketemu hamzah izhar. fa'ilu zalika ghadan. Gona Godanya tanwin satu ya. zalnya ikhfa. Ilu za bukan ilu. Bukan domah, itu domah. Fa'ilun zalika ghadan. Egonya satu ya. Dannya yang panjang ya dah. Ustazah ya. Fa'ilun zalika ghadan. Gitu Ustazah. Ya. Ya, Mi. Salah ya seperti itu. Jadi lebih diperhatikan lagi untuk huruf harokatnya ya. Baik. Ustazah, Baik Ustazah. Makasih Ustazah. Ustazah, Sama-sama. mau Hah? bertanya. Hmm. Kalau durasi huruf-huruf berharokat kan itu sama ya Ustazah ya. Terus Ya. kalau istilah tamkid itu kayak lana gitu ya Ustazah. Tamkid, Nah, dalam puasa. tamkid. Seperti yang dia gunakan, nun yang guna tadi. Itu kan nunnya yang guna. Nanya berharokat fathah ya tetap satu harokat. Ya, Umi Mak, hitung. kalau di yang dipanjang itu kan namanya tamkid ya Ustazah. Kalau yang dipanjangkan. Ini tidak panjang ya, bukan mad. Ini bukan mad. Cuma nunnya guna. Nunnya berharokat biasa. Nah, lan, nali gitu ya. Nanya pendek. Ya, gini Mi, hitungan harokat itu memang sering kita kita samakan gitu ya, kita ibaratkan dengan satu ketuk gitu ya. Tapi sebenarnya sih nggak pas banget tuh istilah satu ketuk ya, satu harokat itu beda lah dengan satu ketuk. Cuma kita untuk lebih memudahkannya saja gitu ya. Nah, pengertian satu ketuk itu kan ketukan itu ada yang ketukan lambat, ada yang ketukan cepat gitu kan. Nah, maka bagaimana hitungan satu harokat sebenarnya itu tergantung dari bagaimana kecepatan kita membaca. Kan membaca itu kan ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, satu harokatnya itu mengikuti kita membacanya cepat, lambat, atau sedang, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diidentikan dengan waktu berapa menit atau berapa detik itu nggak bisa. Itu tergantung kecepatan kita membaca. Ya, jadi hitungannya satu harokat ataupun dua harokat itu tergantung dari bagaimana teknik membaca kita. Kalau kita membacanya tekniknya lebih lambat, oh berarti hitungan satu harokat itu lebih lambat. Tapi bukan berarti memanjangkan gitu, cuma mengikuti tempo kita membaca. Pahami ya? Ya paham saja. Ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya memang harokat, tapi sering kita identikan dengan satu ketuk. Gitu. Padahal sih sebenarnya tidak ya, cuma hanya mengumpamakan saja. Dan ketukan itu pun bukan sesuatu hal yang mutlak. Kenapa? Karena ketukan bisa lambat, bisa cepat. Maka kecepatan kita membaca juga diperbolehkan kita membaca cepat, sedang, ataupun lambat. Tetapi tetap dengan tartil, menempatkan huruf ya secara hak dan mustahaknya itu. Insyaallah ya. Baik saja. Tidak ada lagi yang bertanya? Salah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah. Semoga sedikit ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita. Allah ya.
Mohon maaf lahir batin Umi atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan. Semoga Allah senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika kita salah dalam membaca, karena insya Allah kita sedang dalam proses belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan ya, memudahkan lisan-lisan kita untuk secara benar bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya secara benar-benar sempurna dan diberikan kefahaman yang benar-benar sampai kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan prakteknya. Insyaallah asbab Al-Quran yang kita baca bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup Umi pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Barakallahu jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Makasih Ustazah bimbingan.